Koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihwanul Bekti Trian Putri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan saya mengenai peran yang saya ambil dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menjadi seorang guru, sebaiknya kita harus mampu mewujudkan dan menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut, yaitu menerapkan disiplin positif, menerapkan teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif berkaitan dengan bagaimana mengajarkan kepada anak agar bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan eksplisit seperti adanya pujian atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya merupakan motivasi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu dengan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah posisi seorang guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Mari kita bahas satu persatu tentang posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol yang tepat dimiliki oleh seorang guru adalah posisi manajer. Posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya dirinya maupun kebutuhan orang lain. Selain itu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan posisi yang lebih baik dan kuat. Yang selanjutnya berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Terdapat beberapa poin yang berkaitan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir,
bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan, dengan tujuan adalah menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya adalah keterkaitan materi modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Kita yang baru mempelajari budaya positif, ya kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan menurut Djajat Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitannya adalah sebagai berikut. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka harapannya akan mampu mewujudkan cita-cita nasional pendidikan sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Djajat Dewantara, seperti pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun. Budaya positif mampu diwujudkan dengan guru memiliki nilai guru penggerak seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, berpihak pada murid, dan inovatif. Selain itu, keterkaitan yang lain adalah budaya positif dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi seluruh warga sekolah, dan salah satu perubahan yang dapat dilakukan dalam mewujudkan visi sekolah yaitu adalah dengan menciptakan budaya positif untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Selanjutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari dalam modul ini? Adakah hal-hal menarik di dalamnya? Di sini, saya sudah memahami konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep tersebut selain hanya harus dipahami, juga harapannya mampu diterapkan serta dibagikan ilmunya kepada rekan yang lain. Hal yang menarik dan menjadi hal yang baru bagi saya adalah ternyata memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang itu pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan pun akan terlihat sebagai sebuah hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah? Menurut saya, posisi yang sering saya lakukan sebelum memahami materi ini adalah posisi kontrol sebagai pemantau dan penghukum. Saya menyadari bahwa peran posisi kontrol yang harus dimiliki seorang guru yakni sebagai seorang manajer. Selanjutnya, saya juga menyelesaikan masalah dapat menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya, perasaan saya setelah mempelajari modul ini adalah saya sangat termotivasi untuk dapat menerapkan dan memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai maupun budaya positif yang ada di sekolah. Dan hal yang sudah baik menurut saya adalah ini penyelesaian masalah mampu menggunakan segitiga restitusi yang ternyata berdampak positif. Selain itu, guru juga harus mampu meningkatkan perannya sebagai seorang manajer. Sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa bersalah karena telah memberikan hukuman pada anak yang sering berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha untuk mampu menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga kita lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan murid dan lebih menyadari pentingnya komunikasi efektif untuk menumbuhkan tanggung jawab pada anak. Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah adalah melakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, termasuk komite dan orang tua wali, dengan harapan budaya positif bukan hanya menjadi kebiasaan atau budaya di lingkungan sekolah atau sekolah, namun juga mampu diterapkan di lingkungan manapun. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu hebat semuanya. Semoga
materi ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.